Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji ilegal yang menggunakan visa di luar visa resmi. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar, mulai dari denda besar, deportasi, hingga larangan masuk kembali selama 10 tahun. Peringatan ini muncul setelah sejumlah WNI kedapatan mencoba menunaikan ibadah haji menggunakan visa kunjungan atau dokumen tidak sah. Aparat keamanan Saudi bahkan beberapa kali menindak jemaah yang menggunakan atribut haji palsu maupun identitas yang tidak sesuai dengan data paspor. Untuk mencegah kejadian serupa, KJRI Jeddah bersama otoritas terkait memperkuat edukasi kepada masyarakat agar hanya menggunakan visa haji resmi yang diakui pemerintah Arab Saudi. Masyarakat pun diimbau tidak mudah percaya pada iming-iming jalur cepat yang justru berisiko membuat jemaah gagal beribadah dan terkena sanksi berat. Ratusan warga Israel berunjuk rasa di Yerusalem Sabtu waktu setempat. Mereka menyerukan agar pemerintahan Israel mengakhiri perang melawan Iran yang berdampak pada krisis BBM global. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul, menabuh genderang dan membawa spanduk bertuliskan dana untuk publik, bukan untuk koalisi. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah hentikan perang. Aksi unjuk rasa ini terjadi di Yerusalem Sabtu malam waktu setempat. Aksi protes ini terjadi di tengah meningkatnya konflik regional setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Maybe it's difficult, all those organizations, terror organizations that we are fighting against, they are terror organizations, and it's not an easy solution. We came to protest against the war, but not only against the war. We don't fear that the government presents us. We want peace. We want to build our country again. Because it's a crime. It's an aggression, it is a war against civilians, and also because it's a war that we cannot win. Serangan-serangan Israel direspon Teheran dengan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Sementara itu, bentrokan meletus pada unjuk rasa di Tel Aviv Sabtu malam waktu setempat. Kerusuhan di Tel Aviv bertepatan dengan serangkaian protes yang diadakan secara internasional terhadap undang-undang yang baru saja disetujui Israel, di mana memperkenalkan hukuman mati bagi tahanan Palestina tertentu. Petugas kepolisian mengerahkan polisi berkuda dan membubarkan massa ketika ketegangan meningkat. Eskalasi demo yang makin tinggi membuat beberapa orang ditahan karena melawan petugas. Para aktivis berkumpul di luar gedung-gedung pemerintah dan kedutaan besar untuk menyerukan sanksi dan penghentian operasi militer Israel kepada negara di Teluk Arab. Demonstrasi dilaporkan terjadi di berbagai kota, termasuk di Paris, London, Berlin, dan New York City. بس معلش إذا سيتسيبوا
هلیکوپتر آمریکا هم نیرو نظامی. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Serangan ini menghantam pusat industri militer utama dan wilayah pendudukan Israel. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Rudal balistik dan drone Iran menghancurkan pusat-pusat industri dan militer utama. Serangan tersebut juga menghantam lokasi-lokasi yang menampung komandan dan rezim Zionis Israel di wilayah pendudukan selatan, tengah, dan utara Israel, serta Tel Aviv. Pasukan militer Iran mengklaim menembak 2 pesawat jet tempur milik Amerika Serikat di wilayah Iran. Kedua pesawat yang ditembak merupakan jet tempur F-15 dan A-10 Warthog. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qesem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Jet tempur F-15 milik Amerika Serikat ini dihantam oleh sistem pertahanan udara canggih Angkatan Laut. Pesawat tersebut jatuh di antara Pulau Heng Hap dan Pulau Qesem sebelum tenggelam. Selain itu, pasukan militer Iran juga berhasil menembak jatuh pesawat tempur A-10 Warthog di dekat Selat Hormuz. Dalam serangan tersebut, pilot A-10 Warthog Amerika Serikat selamat dari serangan. Pesawat tempur A-10 Warthog ini dikenal sebagai pesawat penghancur kendaraan lapis baja. Pesawat Hercules C-130 Amerika Serikat dan 2 helikopter yang tengah melakukan pencarian 2 jet tempur ditembak jatuh militer Iran. Helikopter terbakar hebat, kemudian jatuh di langit Iran. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Sebelumnya Black Hawk dan pesawat Hercules C-130 milik Amerika Serikat tengah melakukan operasi pencarian. Selama 1 jam, kedua pesawat tersebut terbang di langit Iran mencari pilot tempur Amerika yang diklaim Iran ditembak jatuh oleh angkatan bersenjata Iran. Meski telah mencari selama 1 jam, operasi pencarian diduga pilot pesawat F-15 tersebut belum membuahkan hasil. Pemerintah Iran meminta warganya untuk memburu pilot Amerika Serikat yang pesawatnya berhasil ditembak jatuh di Iran Selatan. Warga dijanjikan hadiah berharga jika berhasil menemukan pilot dalam kondisi hidup. Warga beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat yang berhasil ditembak jatuh pada Jumat siang. Pemerintah Iran menawarkan hadiah berharga kepada siapapun yang menangkap pilot Amerika Serikat hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Sumber anonim yang dikutip media Amerika Serikat melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus Amerika Serikat. Namun pencarian masih terus dilakukan untuk awak pesawat yang kedua. Sebelumnya pemerintah Iran melaporkan telah menembak jatuh jet tempur F-15E Amerika Serikat di Iran Selatan. Jika dikonfirmasi militer Amerika Serikat, ini akan menjadi pertama kalinya Iran menembak jet tempur Amerika.